Ya, Mbak. Saya duduk. Halo, dengan Mbak Rifa. Iya benar. Yang tadi udah ngechat Iya. saya. Iya. Jadi Mbak dari mana? Kebetulan saya dari Kedaton tadi. Oh, dari Kedaton. Di Iya. sini rumah sendiri atau ngekos? Ngekos Mbak di sini. Oh, ngekos. Lumayan Iya. jauh juga ngekos ya? Soalnya rumah asli saya bukan di Bandar Lampung, tapi di Bandar Barat. Oh, di Lampung Barat. Kenapa nggak ngambil kosan yang dekat-dekat sini? Waktu itu gara-gara dekat sama saudara juga sih di sana. Jadi bisa ada yang ngawasin Iya. gitu. Sebelumnya udah pernah belum ke tempat-tempat kosan yang kayak gini? Belum Mbak, ini baru pertama kali. Oh, baru pertama Iya. kali. Jadi pengalaman pertama banget Iya. ya. Oke, kalau begitu saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu konseling. Konseling itu adalah suatu layanan yang berusaha untuk membantu siswa yang sedang menghadapi kesulitan, mempunyai masalah atau sulit mengambil keputusan gitu, agar kamu bisa mampu mengatasi dan memecahkan masalahnya gitu. Nah, jadi saya di sini akan membantu Rifa untuk menyelesaikan sebuah masalahnya. Gitu. Apa udah mengerti belum? Nggak ngerti Mbak. Oke, di dalam konseling ini kami itu memiliki asas-asas. Jadi ada 3 yang bisa saya sebutkan. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Jadi saya itu merahasiakan apa yang sudah kamu kasih tahu saya, yang sudah kamu sampaikan, jelaskan gitu. Kecuali ada kondisi yang darurat gitu atau membahayakan Rifa atau untuk orang lain gitu. Jadi saya udah pasti sangat terjaga gitu, saya tidak mungkin Yang dari saya omongin ini nggak akan disebarluaskan. Iya, benar banget. Nah, yang kedua itu ada asas kesukaraan. Jadi Rifa tuh kesini nggak ada paksaan atau suruhan dari siapa-siapa, kemauan Rifa sendiri gitu. Dan yang terakhir itu ada asas keterbukaan. Jadi di sini kamu harus terbuka, bisa ngomong dengan jujur kepada saya gitu. Jadi kan biar enak saya bisa kita cari jalan keluarnya. Gimana, kita bisa langsung masuk ke topiknya? Iya Mbak. Jadi kemarin kan kamu sempat bilang kalau permasalahan kamu itu ada di perkuliahan. Iya. Jadi bisa diomongin apa permasalahan? Iya. Jadi belakangan ini saya tuh merasa kayak kurang yakin dalam jurusan saya Mbak. Nah, saya nggak semangat kuliah, terus nilai saya juga itu menurun gitu. Teman-teman saya tuh kayak tahu apa yang mereka mau gitu, tapi saya enggak gitu. Saya bingung dalam keadaan seperti ini, makanya saya datang ke sini untuk cerita ke Mbak. Soalnya saya nggak pernah cerita ke orang lain gitu, soalnya bingung juga. Jadi saya juga memahami situasi kamu ya. Iya. Dulu saya juga pernah waktu kuliah bingungan kayak gini juga karena mempertanyakan apa pilihan saya gitu. Tapi dari situ saya belajar mengenali diri saya lebih dalam, apa yang benar-benar saya minati, merasa buntu gitu. Oh, jadi itu wajar ya Mbak kalau merasa kayak gini dalam tengah-tengah masa perkuliahan gitu. Oh, benar banget, itu sangat wajar dan penting bagi kita untuk mengekspresikan lebih jauh gitu. Nah, jadi di sini saya akan bantu kamu untuk mengurai perasaan kamu dengan pendekatan yang sistematis agar kita bisa memahami apa akar dari kebingungan ini. Oh iya Mbak, saya merasa kalau ini pertama kalinya kan saya datang sini, saya udah melakukan sering pada kali, jadi saya agak sedikit merasa lebih tenang gitu, karena ada yang bantu saya untuk mengurangi masalah saya ini sekarang. Oke. Dan saya dalam kondisi mental yang baik untuk menemani Rifa. Saya bisa mendengarkan dan membantu tanpa terbawa oleh tekanan pribadi saya. Fokus saya sepenuhnya untuk Rifa sekarang. Iya Mbak, saya juga merasa nyaman banget di sini konseling ini kan. Biasanya kalau saya cerita ke teman-teman saya tuh kayak kurang gitu Mbak, saya takut ada yang salah gitu, makanya saya langsung datang ke sini aja. Oke. Jadi Rifa bisa mempercayai bahwa semua yang kamu bagiin ke saya itu akan saya jaga gitu. Tidak akan ada yang keluar dari ruangan ini tanpa persetujuan dari Rifa. Terima kasih ya Mbak, saya cuma takut dianggap lemah gitu kalau sampai cerita saya itu disebarluaskan pada orang lain. Aman aja kalau nggak Iya. ada gitu. Jadi di sini saya kalau boleh jujur dengan Rifa, jika saya lihat dari hal-hal yang penting dalam proses ini, saya akan menyampaikannya dengan secara empatik dengan cara yang ini gitu. Iya Mbak, itu yang saya butuhin. Nah, saya nggak butuh yang disemangatin tanpa arah gitu, tapi
kayak dikasih pandangan tapi yang jujur gitu Mbak. Oke. Jadi langkah Rifa untuk datang ke sini dan berbicara terbuka menunjukkan bahwa Rifa mempunyai kekuatan. Banyak banget orang-orang di sekitaran kita itu memilih untuk diam, enggan banget untuk bercerita sama teman-teman atau orang sekitarnya kayak gini gitu. Tapi Rifa keren banget bisa memilih untuk mencari jalan keluar bersama dengan saya. Saya pikir saya itu lemah Mbak, karena saya di rumah itu sering merasa bingung, sebenarnya sendirian di kamar gitu, kayak overthinking. Tapi mungkin itu memang bagian dari proses ini ya Mbak? Iya benar, itu bagian dari proses dan itu sangat wajar untuk Rifa kalau merasa overthinking dengan keadaan yang seperti ini. Jadi saya ingin Rifa tahu gitu bahwa Rifa itu nggak sendirian. Ada saya yang benar-benar peduli dengan Rifa gitu. Apa yang Rifa alami dan saya juga di sini untuk mendukung Rifa sepenuhnya. Iya Mbak, saya merasa lebih didengarkan di sini, nggak yang disalahin. Kan biasanya kalau saya cerita ke orang lain kan, saya tuh cuma takut kayak langsung disalahin gitu sama mereka gara-gara tingkah laku saya, gara-gara keputusan saya juga itu. Makanya saya lebih baik datang ke sini aja. Oke. Tadi kan Rifa sudah menyebut kalau kalian menghilangkan semangat di awal. Apakah itu berkaitan dengan perasaan yang gak yakin terhadap jurusan kamu atau ada hal lain yang mempengaruhi hal tersebut? Iya Mbak, saya merasa makin kesini saya makin nggak ngerti kenapa saya ambil jurusan ini kayak tersesat. Saya juga udah merasa sih bahwa ini bukan tempat yang saya mau gitu. Oke, gak apa-apa. Rifa merasa tersesat untuk saat ini dan kebingungan. Jadi kita akan cari tahu bersama-sama. Gak harus menyelesaikannya hari ini karena semua itu butuh proses Rifa. Karena proses ini akan berjalan sesuai ritmenya dari Rifa. Saya senang banget dengar itu Mbak. Dan saya cuma takut kalau saya itu disuruh cepat mengambil keputusan gitu. Jadi saya bisa menangkap bahwa Rifa ini merasa terasing dibanding teman-teman. Kadang perasaan itu nggak selalu bisa diucapin atau bisa diungkapkan gitu, tapi sangat terasa banget ya. Iya Mbak, saya merasa kayak saya itu kasar gitu. Saya ketinggalan dari kawan-kawan yang lain. Mereka kayak bisa menanggapi apa yang dalam proses belajar itu, tapi saya itu tidak, gara-gara ya itu saya kurang jurusan ini. Jadi saya melihat dari pribadi yang sedang tumbuh bukan hanya sebagai mahasiswa yang mengambil jurusannya, tapi sebagai individu yang punya kebutuhan emosional, tekanan sosial, dan keinginan akan arah hidup. Jadi kita akan membahas semua itu sebagai satu kesatuan gitu. Terus ya Mbak, saya merasa kayak dihargai sih di sini sebagai manusia ya, bukan cuma sebagai mahasiswa yang bermasalah gitu. Jadi saya agak lebih lega gitu dari konflik di sini. Jadi saya bisa tahu arah saya kemana, apa yang saya lakuin gitu. Nanti jadwal sesi konseling berikutnya akan saya infokan kembali di WhatsApp Mbak. Iya, Mbak. Jadi kalau misalnya Mbak merasa sedang tidak enak atau merasa sedang tidak nyaman, bisa ceritakan melalui WhatsApp dulu, baru nanti kita akan atur jadwal. Mbak jangan sungkan-sungkan untuk cerita sama saya gitu. Iya Mbak. Saya harap Mbak bisa puas deh dengan pertemuan kita hari ini sampai berikutnya. Terima kasih banyak ya Mbak, Iya, Mbak. udah Makasih juga. bisa menyempatkan untuk datang sini. Oke. Makasih ya Mbak. Oke, sama-sama. Hati-hati di jalan ya.